Selamat pagi, Permisa. Kembali bersama saya, Adista Marani dalam program Berita Hari Ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan. Berikut berita pagi selengkapnya. Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk proyek digitalisasi pendidikan periode 2019 sampai 2022. Angka proyek tersebut cukup besar, kisaran 3,58 triliun rupiah dari anggaran langsung plus dana alokasi khusus senilai 6,3 triliun rupiah. Dan beberapa pihak menilai proyek itu memiliki indikasi pemaksaan spesifikasi agar menggunakan Chromebook. Kejaksaan Agung menganggap identitas bukan bagian dari ranah pra-peradilan dan telah mengajukan 86 alat bukti. Ahli yang dihadirkan Kejaksaan Agung menekankan bahwa pra-peradilan hanya menguji aspek formal hukum dan tidak menilai materi pokok perkara korupsi. Hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, pihak pemohon dan termohon telah menyerahkan bukti tambahan. Sidang pra-peradilan ini akan menjadi penentu arah kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Putusan akhir akan dijadwalkan pada tanggal 13 Oktober mendatang. Kita nantikan bagaimana hakim memutus perkara ini. Selebgram Tasya Farasya kini tengah menghadapi proses perceraian dengan suaminya Ahmad Assegaf. Gugatan cerai sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sidang perdana telah digelar. Tasya mengungkapkan adanya tekanan emosional selama proses ini. Sejak Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuka persidangan kasus perceraian antara Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf, pihak kedua telah melakukan proses mediasi, namun mediasi tersebut dinyatakan gagal dan pintu rujuk ditutup. Pada gugatan kami mengajukan pada sidang kedua yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik Tasya maupun Ahmad memilih tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh pengacaranya masing-masing. Menurut kuasa hukum Tasya, hasil mediasi menegaskan bahwa pokok perkara perceraian tetap berlanjut karena tidak tercapai kesepakatan rujuk. Dalam gugatan, Tasya menyebut masalah kepercayaan sebagai inti permasalahan, terutama setelah muncul dugaan penggelapan dana perusahaan miliknya oleh Ahmad. Menariknya, dalam gugatannya, Tasya mencantumkan tuntutan nafkah hanya sebesar 100 perak rupiah yang menurut pengamat bisa jadi bertujuan simbolis agar fokus utama tetap ke aspek hukum dan emosional, bukan materi. Pandangan hukum dan kemungkinan rujuk kembali, kuasa hukum Tasya menegaskan bahwa setelah mediasi gagal, peluang rujuk kembali sangat kecil. Dengan begitu, persidangan akan lanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara, bukti, saksi, argumen hukum, dan keputusan akhir majelis hukum. Sebuah kasus mengejutkan dan menyentuh hati banyak orang, kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Alfi Maulana terhadap pacarnya, Tiara Angelina, telah menggebarkan masyarakat. Peristiwa ini tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga menyisakan pertanyaan mendalam tentang motif dan latar belakang pelaku. Pada Minggu 31 Agustus 2025, Alfi Maulana, seorang pria berusia 24 tahun asal Sumatera Utara, membunuh dan memutilasi pacarnya Tiara Angelina yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun dan tinggal bersama di sebuah kos di Surabaya. Menurut pengakuan Alfi, tindakan brutal tersebut dipicu oleh emosi yang memuncak setelah terlibat cekcok dengan Tiara. Ia menyebutkan bahwa Tiara sering marah karena masalah sepele yang membuatnya kesal. Puncaknya terjadi ketika Alfi tidak bisa masuk kos karena pintu dikunci dari dalam oleh Tiara yang memicu amarahnya hingga melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya. Peristiwa terjadi di kosan mereka Setelah di membunuh, Alfi memutilasi jasad Tiara menjadi 554 potongan menggunakan peralatan seperti pisau daging, gunting dahan, dan palu besi. Menurutnya, sebagian potongan tubuh dibuang ke semak-semak dusun Pancet Selatan Mojokerto, sementara sisanya disimpan di kamar kosnya. Polisi berhasil menemukan potongan-potongan tersebut setelah melakukan pencarian intensif. 1 jam, Alfi mengaku bahwa pengalamannya sebagai jagal hewan kurban selama beberapa kali turut mempengaruhi tindakannya.
Ia pernah membantu memotong hewan kurban sejak masa sekolah hingga kuliah yang mungkin memberi ide untuk melakukan mutilasi terhadap Tiara. Setelah ditangkap pada 7 September 2025, Alfi dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dan pengendalian emosi dalam hubungan. Tindakan Alfi yang mengakhiri hidup Tiara dengan cara yang sangat kejam menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan dalam hubungan asmara. Kita berharap proses persidangan dapat mengungkap kebenaran secara adil dan memberikan pelajaran bagi kita semua. Demikian rangkaian berita yang kami hadirkan hari ini. Teruslah ikuti perkembangan informasi terkini hanya di Breaking News. Saya Arisa Maharani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.